peraturan pemerintah yang berhubungan dengan Undang-Undang Hak Cipta, yang terkait dengan pemberian royalti dan lain sebagainya, jika disebutkan secara langsung pada pasal di undang-undang terkait, maka peraturan pemerintah itu tidak bisa diabaikan karena menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Disebabkan fungsinya untuk melaksanakan tata cara pelaksanaan isi pasal. Contoh pada pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian royalti untuk penggunaan secara komersil sebagaimana disebutkan pada pasal 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Artinya kan sudah jelas bahwa PP tadi merupakan tata cara pelaksanaan dari isi pasal. Memang betul, asas lex superior derogat legi impriori mendefinisikan peraturan perundang-undangan mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Tapi ingat, objek dan subjek jangan salah penafsiran. Karena Undang-Undang Hak Cipta itu bersifat lex specialis. Dan peraturan pemerintah dimaksud pada undang-undang merupakan petunjuk pelaksanaan isi pasal dan tidak berdiri sendiri. Kalau kita bahas tentang penerapan peraturan pemerintah, itu merupakan suatu kepentingan yang memaksa sebagaimana disebutkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, terkait apakah pelaku pertunjukan harus meminta izin atau tidak kepada pencipta, aturan ini kan sudah jelas disebutkan pada pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun pada pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik, yang menyebutkan setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa izin terlebih dulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif, terkecuali pelaku pertunjukan secara komersial dengan sengaja melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, maka dapat dimungkinkan telah melanggar pasal 113 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara 3 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta. Tapi ini semua kan perlu pembuktian yang lebih mendalam dan kajian lebih khusus kebenarannya. Perlu kita pahami, pertunjukan dalam konser musik lebih bersifat temporer yang dinyanyikan secara langsung di panggung dan berhadapan langsung dengan penonton. Artinya tidak masuk dalam kategori fiksasi. Fiksasi itu adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkap apapun yang bersifat bertujuan untuk menggandakan baik dalam bentuk produk maupun dalam bentuk digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini bukan hanya membahas musik dan lagu, kita harus mampu melihat maksud dan tujuannya. Sebab Undang-Undang Hak Cipta merupakan salah satu dari bagian kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas karena mencangkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Selain memberikan pelindungan untuk ciptaan lagu, juga memberikan pelindungan kepada karya cipta lainnya seperti seni batik, buku, program komputer, karya tulis, seni tari, budaya, alat peraga, seni rupa, dan lain sebagainya. Kalau tidak salah, di beberapa hari yang lalu ada pihak yang menyebutkan bahwa pencipta lagu telah memberitahukan secara publik, agar selama menjelang konser dan hingga konser itu selesai terlaksana, melarang kepada pihak tertentu untuk menyanyikan lagu tertentu, bukan kepada siapapun. Ini bersifat himbauan, tinggal ikuti saja. Walaupun mungkin
akan ditanggapi dengan multi interpretasi, dan itu hak publik. Namun perlu diingat, pada akhirnya karya cipta itu akan memiliki ruang hati masing-masing pada penggemarnya.